Kita lanjut bahas spoiler BTTHC 5 episode 160. Oke lah, gak usah banyak mang-mimeng. Kita langsung masuk ke pembahasan. Pegunungan Jiwa Kematian terletak di barat laut dari dataran tengah. Tempat itu merupakan salah satu tempat yang paling berbahaya, dan di zaman kuno, tempat itu digunakan dalam perang besar, sehingga saat ini banyak tulang-tulang terkubur di bawah tanah tempat itu. Energi dingin yang ada di sana juga sangat padat, yang bahkan kekuatan spiritual dari seseorang sulit untuk menembusnya. Jika sampai terjebak di dalam energi dingin, maka mereka hanya akan mati membeku. Tempat itu sendiri tidak terlalu jauh dari Menara Pil. Kelompok Xiaoyan membutuhkan waktu 5 hari untuk bisa mencapainya. Xiaoyan melihat pegunungan besar yang ada di depan sana yang telah ditutupi oleh kabut dingin, membuat Xiaoyan berkata, apakah kita sebenarnya akan segera tiba? Kelompok dari Xiaoyan kemudian mendarat di atas puncak gunung yang kemudian Xiaoyan berkata, akhirnya kita tiba juga di Pegunungan Jiwa Kematian. Namun semua orang harus istirahat terlebih dahulu dan memulihkan kekuatan, karena perjalanan selanjutnya kemungkinan tidak mudah. Xian buru-buru duduk di atas rerumputan, karena perjalanan 5 hari ini benar-benar telah menguras tenaganya. Xiao Yixian melihat pada pegunungan yang tertutup kabut dingin di depan sana, yang kemudian dia berkata, di Pegunungan Jiwa Kematian ini, bisakah kita langsung terbang saja di dalamnya? Feng Xunze hanya bisa menggelengkan kepalanya kemudian menjawab, tidak, kabut dingin bagian luar mungkin masih normal, tapi semakin kita masuk ke dalamnya, kabut dingin itu semakin padat. Jika sampai kita tersesat, hal itu sangat berbahaya. Selain itu, di dalam sana juga banyak binatang ajaib misterius yang akan sangat mudah menyergap kita jika terbang di kawasan mereka. Dan di tempat itu juga ada markas cabang dari Aulat Jiwa. Tidak ada yang bisa menjamin bahwa mereka tidak memiliki pencegahan. Maka dari itu, sangat mudah ditemukan jika kita masuk melalui jalur langit. Semuanya hanya bisa menganggukkan kepala mereka karena mereka tahu yang dikatakan oleh Feng Xunze itu adalah kebenaran, dan dia merupakan orang yang cukup berpengalaman. Feng Xunze kemudian menyipitkan matanya, kemudian dia berkata, musim dingin saat ini bisa dianggap sebagai titik terpadat dari kabut dingin yang ada di dalam sana. Namun, kita tidak punya banyak waktu untuk menunggu sampai kabutnya menipis. Oleh karena itu, mau tidak mau, kita harus menerobos ke dalam sana. Tapi berhati-hatilah, ada beberapa sekte dan juga faksi kecil di sekitar pegunungan ini. Dari apa yang aku ketahui, faksi-faksi ini dikendalikan oleh Aulat Jiwa. Maka dari itu, kita tidak boleh membiarkan siapapun dari faksi itu menemukan jejak kita. Jika sampai ditemukan, maka kita... Tijian pun segera memotong perkataan dari Feng Xunze sambil mengatakan, serahkan saja mereka padaku. Feng Xunze hanya bisa menganggukkan kepalanya, karena operasi ini harus ekstra hati-hati dan jangan sampai gagal. Semua orang beristirahat selama 30 menit sebelum akhirnya mereka mulai berdiri dan saling memandang. Feng Xunze dengan raut wajah yang muram, dirinya berkata, jika operasi ini gagal, kemungkinan kita tidak akan memiliki kesempatan lagi di masa depan nanti. Oleh karena itu, apapun yang terjadi kita harus menyelamatkan Yao Chen. Semua orang hanya bisa menganggukkan kepalanya. Kemudian Feng Xunze kembali mengatakan, semuanya harus tetap dekat setelah kita masuk ke dalam Pegunungan Jiwa Kematian ini. Baiklah, ayo, kita harus segera pergi. Feng Xunze langsung memimpin kelompok dari Xiaoyan untuk bergegas memasuki hutan jiwa pegunungan yang penuh dengan kabut dingin. Kelompok ini pun bergerak dengan sangat cepat di antara dahan-dahan pohon, dan mereka menuju bagian terdalam dari Pegunungan Jiwa Kematian. Di dalam sana, mereka menemui beberapa kendala. Salah satunya adalah peta pemberian dari Xuan Kongxi yang awalnya berguna. Namun semakin dalam, petanya semakin tidak efektif dikarenakan kabut yang benar-benar tebal dan membuat mereka tidak tahu arah. Maka dari itu, kelompok dari Xiaoyan hanya bisa mengandalkan kemampuan mereka sendiri untuk menemukan lokasi dari Aulat Jiwa. Beberapa saat kemudian Feng Xunze mengamati kabut dingin di sekitar mereka yang semakin gelap. Dirinya mengernyitkan dahi sambil mengatakan, malam akan segera tiba. Kita tidak bisa melanjutkan perjalanan malam ini karena binatang ajaib malam hari sangat ganas. Mereka akan memburu siapapun yang mereka temui. Jika kita membuat kegaduhan sedikit saja, maka hal itu akan menarik perhatian dari binatang ajaib yang lainnya. Dan hal seperti itu juga mungkin akan menarik perhatian dari Aulat Jiwa. Kelompok Xiaoyan hanya bisa menganggukkan kepalanya dan menuruti apa yang dikatakan oleh Feng Xunze. Selanjutnya,
Peng Sunse pun melambaikan lengan bajunya dan sebuah benda berwarna hitam keluar dari dalamnya, kemudian terbang menuju kejauhan. Peng Sunse lalu berkata, itu adalah tulang dari beberapa binatang ajaib tingkat tinggi yang mampu memberikan pencegahan bagi beberapa binatang ajaib supaya tidak mengganggu kita. Semuanya harus istirahat malam ini dan kita akan melanjutkan perjalanan esok hari. Aulat cabang dari aulat jiwa cukup besar. Meskipun pegunungan ini sangat luas, hanya masalah waktu hingga kita bisa menemukannya. Xiao Yan tidak mengatakan apapun. Dirinya langsung melompat ke atas dahan pohon untuk beristirahat. Sementara yang lainnya juga telah mengambil tempat masing-masing dan mereka pun mulai memejamkan matanya. Malam yang panjang pun dipenuhi dengan iringan dari suara lolongan binatang ajaib, dan tiba-tiba saja kelompok dari Xiao Yan dikejutkan ketika mereka mendengar suara langkah kaki kecil namun banyak, seperti ribuan pasukan sedang menuju ke arah mereka. Peng Sunse tiba-tiba saja membuka matanya dan dia melihat pada kabut dingin yang ada di depan sana. Wajahnya kini telah berubah menjadi cukup muram, yang kemudian Peng Sunse berteriak, ini buruk, itu sebenarnya adalah koloni semut menelan batu. Mendengar hal ini, Xiao Yan dan juga yang lainnya pun langsung panik. Mereka tahu jika koloni semut menelan batu ini merupakan binatang ajaib yang cukup menakutkan di pegunungan jiwa kematian. Bukan karena kekuatan mereka, tapi karena jumlahnya yang sangat banyak, mencapai puluhan juta. Bahkan binatang ajaib peringkat 8 ketika bertemu dengan koloni semut, mereka harus bersembunyi daripada menjadi santapan dari semut-semut yang tidak terhitung jumlahnya. Dimanapun binatang ini lewat, seluruh kehidupan hanya akan diubah menjadi tulang belulang. Karena daging dan juga darah mereka akan langsung menjadi santapan dari jutaan koloni semut. Kelompok Xiao Yan tidak menyangka akan bertemu dengan makhluk yang sangat mengerikan ini. Peng Sunse buru-buru berdiri kemudian memberikan peringatan. Semuanya bersiaplah untuk mundur. Jangan terlibat di dalam bentrokan dengan makhluk sialan itu. Xiao Yan dan yang lainnya ini telah bersiap untuk kabur dan mencari tempat persembunyian. Namun tiba-tiba saja Xian melompat turun dari dahan pohon yang kemudian menyerbu masuk ke dalam kabut dingin yang ada di depan sana. Melihat hal ini, wajah dari Peng Sunse pun berubah menjadi sangat jelek dan spontan dia berteriak, apa yang dilakukan gadis kecil itu? Apakah dia cari mati? Kalian semua tunggu di tempat ini, aku akan pergi menyelamatkannya. Xiao Yixian tiba-tiba saja berkata, tunggu dulu, coba dengar, langkah kaki dari koloni semut telah berhenti. Peng Sunse dan juga yang lainnya pun cukup terkejut. Mereka benar-benar tidak mendengar suara langkah kaki dari koloni semut lagi. Tiba-tiba saja sosok dari Xian keluar dari dalam kabut dingin, dan di bahunya kali ini ada seekor semut berwarna emas, memiliki 8 sayap dan ukurannya hanya setengah kaki. Melihat hal ini, Peng Sunse dan juga Tijian Junse spontan berteriak, sebenarnya itu adalah ratu semut menelan batu. Xian hanya tertawa melihat keterkejutan di raut wajah dari Peng Sunse dan juga Tijian Junse. Selanjutnya, Xian mengatakan, ayo kita pergi. Semut ini mengetahui di mana markas dari aulat jiwa berada. Peng Sunse dan juga yang lainnya pun cukup tercengang ketika melihat Xian. Yang dengan lembut, Peng Sunse mengatakan, aku benar-benar memiliki penglihatan yang buruk. Tidak kusangka, gadis kecil ini adalah seorang yang telah menyembunyikan keahliannya. Xiao Yan hanya tersenyum. Dia tahu kenapa ratu semut bisa tunduk pada Xian adalah karena tubuh asli dari Xian merupakan naga void kuno. Garis keturunan naga di dalam tubuh Xian bisa membuat semua binatang ajaib tunduk padanya. Karena naga void kuno merupakan puncak dari binatang ajaib. Xiao Yan melangkah maju untuk mendekati Xian. Dia pun mengamati ratu semut yang ada di pundaknya, dan tiba-tiba saja ratu semut itu menunjukkan wajah galaknya pada Xiao Yan. Xian kemudian berkata pada ratu semut, tenanglah, kau tidak perlu takut, mereka adalah temanku. Dalam sekejap, ratu semut itu pun menjadi lebih tenang. Peng Sunse juga langsung mendekati Xian yang kemudian berkata, apakah mereka benar-benar tahu markas dari aulat jiwa? Xian hanya mengangguk. Setelah itu tatapan matanya melihat pada Xiao Yan kemudian berkata, apakah kita akan bergerak sekarang? Xiao Yan melihat pada Peng Sunse dan mereka berdua pun menganggukkan kepala dengan pelan. Melihat hal ini, Xian berbalik sambil berkata, kalau begitu ikuti aku. Kelompok Xiao Yan kembali melakukan pergerakan dan menerobos kabut dingin dengan Xian yang kali ini menjadi pemimpin jalan sesuai petunjuk dari ratu semut yang ada di bahunya.
Dengan petunjuk Ratu Semut, perjalanan kelompok dari Xiaoyan pun menjadi lebih mudah. Tiba-tiba saja Xian berhenti mendadak, kemudian berkata, "Semuanya diamlah." Kelompok Xiaoyan langsung berhenti dan tidak membuat pergerakan apapun. Ratu Semut yang ada di pundak Xian langsung mengeluarkan gelombang sonik yang menyebar dengan cukup cepat. Dan akhirnya, bam, bam, bam. Kelompok Xiaoyan menemukan banyak sosok hitam berjatuhan dari kabut dingin yang ada di depan sana. Koloni semut langsung menggigit leher dari sosok-sosok hitam supaya mereka tidak bersuara. Karena sebenarnya sosok hitam yang berjatuhan adalah burung yang kecil yang pandai bersembunyi. Bahkan dengan persepsi spiritual Xiaoyan, dia tidak akan pernah bisa menemukan keberadaan dari burung kecil ini. Xian kemudian mulai menjelaskan, burung itu adalah mata aula jiwa. Selama ada aktivitas yang mendekat, mereka akan menggunakan gelombang suara untuk mengirimkan informasi. Jika kita tidak melenyapkan mereka, maka pergerakan kita akan diketahui oleh aula jiwa. Xiaoyan dan juga yang lainnya pun cukup kaget. Tidak disangka bahwa aula jiwa sangat berhati-hati, yang membuat kelompok Xiaoyan hampir saja ketahuan. Xian kembali berkata, burung-burung komunikasi di sekitar tempat ini semuanya secara diam-diam telah disingkirkan oleh koloni semut. Jadi kalian tidak perlu khawatir. Selain itu, aula jiwa sudah cukup dekat dan kalian semuanya harus berhati-hati. Mendengar hal ini, hati dari kelompok Xiaoyan pun menegang. Mereka menjadi lebih waspada untuk menangani situasi apa saja yang akan terjadi selanjutnya. Xian kembali memimpin jalan. 10 menit kemudian dirinya berhenti. Xian pun kini berbisik, "Kita sudah sampai." Langkah kaki dari kelompok Xiaoyan juga langsung berhenti. Tatapan mata mereka melihat ke depan sana, yang kabut dinginnya telah menipis. Di ujung lereng yang sangat tinggi dan juga curam, ada sebuah bangunan yang besar dan megah dengan aura menakutkan yang dipenuhi kegelapan. Xiaoyan tanpa sadar langsung berkata, apakah itu merupakan aula cabang dari aula jiwa? Feng Xunze dan juga yang lainnya di belakang Xiaoyan melihat bangunan yang besar dengan mata kegembiraan. Namun detik berikutnya, sebuah keseriusan muncul di raut wajah mereka karena semuanya tahu bahwa apa yang akan terjadi selanjutnya adalah pertarungan yang besar. Tiba-tiba saja Xiaoyan mengangkat alisnya lalu berkata, "Tunggu, tempat ini memiliki penghalang spasial." Xian dengan santai berkata pada Xiaoyan, "Serahkan saja penghalang spasial itu padaku. Aku bisa merobeknya tanpa ketahuan siapapun." Xiaoyan hanya mengangguk, yang kemudian tatapan matanya melihat pada Feng Xunze sambil berkata, "Tetua Feng, bisakah kau merasakan berapa banyak Daosun yang ada di dalam sana?" Feng Xunze dalam sekejap saja menutup matanya, yang kemudian dia kembali membuka sambil berkata, "Informasinya benar. Aku bisa merasakan 5 aura Daosun yang sedang bersembunyi. Selain itu, juga ada lebih dari 10 orang yang berada di tahap Daozong dan masih banyak aura yang lebih lemah lagi." Mendengar ini, Xiaoyan hanya bisa menarik nafas dalam-dalam, sementara Xian terlihat bersemangat ketika dia berkata, "Ketika penghalang spasial ini dibuka, aku akan melepaskan koloni semut ke dalamnya supaya mereka digigit sampai mati." Feng Xunze kemudian berkata dengan nada suara yang cukup serius, 5 elit Daosun. Pihak kita hanya memiliki 4 Daosun yang hampir tidak bisa memblokir mereka. Xiaoyan, kau ambillah kesempatan untuk bisa menerobos ke dalam aula jiwa dan mencari Yao Chen. Bawa dia pergi setelah kau menemukannya. Kita tidak bisa tinggal lama karena tidak ada yang bisa menjamin apakah aula jiwa akan memiliki bantuan lain atau tidak. Xiaoyan tersenyum sambil mengatakan, "Mungkin kita bisa sepenuhnya memblokir mereka." Setelah berkata seperti ini, Xiaoyan pun menjentikan jarinya dan boneka bertubuh emas dalam sekejap saja muncul di depan Xiaoyan. Melihat hal ini, Feng Xunze dan juga Tijian Xunze cukup terkejut. Mereka spontan berkata, "Boneka kelas Daosun." Tidak disangka Xiaoyan memiliki benda seperti ini. Feng Xunze hanya mengatakan, "Baiklah, dengan boneka ini kita bisa sepenuhnya menahan 5 elit Daosun. Masalah mencari Yao Chen semuanya tergantung padamu, Xiaoyan." Xiaoyan hanya bisa menganggukkan kepalanya. Setelah itu, dia pun melihat pada Xian. Dalam sekejap saja Xian berjalan maju. Dirinya mengeluarkan cahaya ungu dari ujung jari yang dengan lembut ditekan pada ruang terdistorsi. Tidak butuh waktu lama, sebuah lubang langsung terbentuk pada ruang terdistorsi itu. Xian melirik Ratu Semut yang ada di bahunya sambil mengatakan,
Lakukan sekarang. Ratu Semut pun mengeluarkan gelombang sonik dan banyak semut kali ini telah menyerbu masuk ke dalam markas dari Aula Jiwa. Xiaoyan tiba-tiba saja berkata, ayo serang. Terlepas dari betapa menakutkannya Aula Jiwa, kali ini kita akan membuat pertunjukan yang bagus untuk merebut makanan dari mulut harimau. Cerita berpindah pada alun-alun dari Aula Jiwa yang dipenuhi dengan pilar raksasa dan banyak rantai menjulang untuk saling terikat. Di tempat itu ada sosok yang terlihat lemah, sedang terikat rantai hitam yang besar di tangan dan juga kakinya. Sosok ini tidak lain adalah Yao Chen. Tiba-tiba saja Yao Chen membuka matanya. Dia menarik nafas dalam-dalam ketika bisa merasakan aura yang cukup familiar. Tatapan mata Yao Chen pun terlihat berbinar ketika dia teringat pada saat meninggalkan Xiaoyan, bocah itu dalam keadaan lemah. Namun sekarang, dirinya sudah menjadi orang yang kuat. Yao Chen sambil tersenyum, dia bergumam. Elang muda saat itu akhirnya bisa terbang tinggi di langit. Koloni semut menelan batu ini telah menyerbu markas dari Aula Jiwa. Salah satu penjaga yang melihatnya pun terlihat ketakutan yang kemudian berteriak, hati-hati, ada koloni semut menelan batu. Bagaimana bisa makhluk itu menyerbu masuk ke dalam sini? Penjaga yang lainnya juga berteriak, semuanya cepat bunyikan tanda peringatan. Gelombang sonik pun dipancarkan dari dalam mulut mereka. Yang dalam sekejap, seluruh penjaga yang berada di dalam Aula Jiwa kini telah berkumpul. Pimpinan mereka lalu berteriak, semuanya, kita akan serang secara bersama-sama dan melenyapkan semua semut itu. Jangan sampai mereka mengganggu para tetua yang terhormat. 100 orang pun berteriak dengan kompak, siap dimengerti pelindung Liu. Kabut hitam dalam sekejap saja keluar dari dalam tubuh mereka yang kemudian menyebar ke arah koloni semut. Hanya dalam waktu yang cukup singkat, banyak semut langsung terbakar dan berubah menjadi kabut putih. Namun, karena mereka sangat banyak, koloni semut terus berdatangan seolah-olah tidak ada habisnya. Melihat hal ini, pelindung Liu cukup panik dan dia tahu lembah ini memiliki pelindung spasial yang dibuat oleh para tetua yang terhormat. Namun bagaimana bisa koloni semut menyerbu masuk ke dalam tempat ini? Beberapa sosok segera keluar dari dalam aula ketika melihat kekacauan dan mereka segera bertanya, apa yang terjadi? Belum sempat mendapatkan jawaban, orang-orang yang baru saja keluar ini pun melihat koloni semut dan wajah mereka kini telah berubah drastis. Semut menelan batu. Bagaimana mereka bisa menerobos masuk ke dalam sini? Seorang berjubah hitam lainnya menjawab dengan kegelisahan yang muncul di dalam hatinya. Sepertinya ada yang tidak beres. Baru saja orang ini berkata, ruang yang ada di sekitarnya pun mulai terdistorsi. Serangan api yang tidak terlihat langsung menghantam tubuhnya dan menghancurkannya menjadi serpihan daging. Ketika melihat hal ini, rekannya pun segera berteriak, serangan musuh telah tiba, semuanya waspadalah. Tiba-tiba saja, sebuah serangan pedang turun dari langit yang langsung menghantam kepala dua orang penjaga dan membuatnya tewas dalam sekejap. Aura pedang kali ini juga telah menebas beberapa pilar batu yang ada di luar aula, yang akhirnya pilar batu itu pun hancur lebur. Beberapa sosok yang merupakan kelompok dari Xiaoyan segera menampakkan diri di hadapan orang-orang dari Aula Jiwa sambil memancarkan aura agung dari dalam tubuh mereka. Melihat 4 elit Daosun telah muncul, membuat orang-orang dari Aula Jiwa ketakutan dan tiba-tiba saja ada suara tertawa. Hahaha, kalian jabingan-jabingan dari Aula Jiwa, sudah waktunya membayar hutang kalian. Kekuatan yang dahsyat turun dari langit dan menghantam lebih dari 10 orang Aula Jiwa yang membuat tubuh mereka langsung hancur. Beberapa penjaga buru-buru mundur yang kemudian ada suara berteriak dari dalam aula besar. Kalian berani membuat masalah di Aula Jiwa? Apakah kalian sebenarnya sedang mencari mati? Suara itu berasal dari tetua yang terhormat. Tidak lama kemudian 5 sosok dengan aura membunuh pun keluar dari dalam aula besar. Tatapan mata mereka melihat pada siapa yang telah berani berbuat onar, yang kemudian tatapan mata mereka berhenti pada Xiaoyan. Salah satu dari 5 tetua yang terhormat merupakan tetua Mugu. Dirinya cukup terkejut ketika melihat Xiaoyan yang kemudian mengatakan, Xiaoyan, ternyata kau belum mati. Sambil melihat kemunculan dari kelompok tetua Mugu, Xiaoyan pun mengulurkan tangannya dan mengeluarkan api ungu coklat untuk membakar salah satu penjaga dari Aula Jiwa.
Setelah itu Xiaoyan pun berkata, "Iblis tua mugu, tidak disangka bahwa kau juga ada di tempat ini." Mendengar ucapan dari Xiaoyan, tetua mugu pun menjawabnya, "Kau datang untuk Yao Chen, bukan? Harus kuakui, keberanian kelompokmu itu memang luar biasa, karena kau benar-benar berani merebut seseorang dari aula jiwa. Ini adalah pertama kalinya aku bertemu dengan hal-hal seperti ini semenjak aku menjadi tetua yang terhormat." Seseorang berjubah hitam yang ada di samping tetua mugu langsung tertawa sambil mengatakan, "Tidak disangka ada orang yang kukenal, Feng Xunze. Kau benar-benar belum menyerah." Feng Xunze hanya tersenyum. Dia melirik pada Xiaoyan kemudian mengatakan, "Masuklah dan temukan Yao Chen. Kita akan menahan mereka." Tanpa basa-basi lagi, tubuh dari Xiaoyan pun melesat masuk ke dalam aula jiwa. 5 elit Daosun dari aula jiwa ketika melihat hal ini mereka berteriak, "Kau benar-benar berani menerobos secara acak di dalam aula jiwa. Sebenarnya kau cari mati." Salah seorang Daosun melemparkan kabut hitam yang melesat ke arah Xiaoyan. Sosok dari Feng Xunze dalam sekejap muncul di depan Xiaoyan dan memberikan perlindungan. Dia mengibaskan tangannya lalu menghancurkan kabut hitam sambil berkata, "Xiaoyan, pergilah." 2 elit Daosun yang lain dari aula jiwa pun bergerak sambil berkata, "Hari ini beberapa dari kita ingin melihat apakah kelompokmu memiliki kualifikasi." Salah satu elit Daosun itu langsung berhadapan dengan Feng Xunze dan terjadi pertempuran yang cukup sengit. Sementara satunya lagi telah mengejar Xiaoyan. Dalam sekejap orang itu pun muncul di hadapan Xiaoyan kemudian mengatakan, "Kau Xiaoyan, bukan? Apakah kau masih ingat diriku?" Xiaoyan menyipitkan matanya yang kemudian berkata, "Ternyata kau adalah jabingan tua yang telah menghancurkan kekuatan spiritualku 2 kali saat itu." Orang itu pun kemudian jawabnya, "Aku memang telah meremehkan dirimu. Dalam beberapa tahun, kau telah benar-benar meningkat menjadi bintang 9 Daosong. Namun sayangnya, hanya dengan kekuatan seperti itu kau berani menerobos ke aula jiwa untuk merebut seseorang. Sepertinya kau memang ditakdirkan untuk mati di tempat ini." Tetua aula jiwa itu pun tiba-tiba saja mengeluarkan aura yang agung dan Xiaoyan dengan cepat bergerak mundur. Api ungu coklat kini telah muncul di telapak tangannya. Dia juga mengeluarkan doki dan akhirnya boom! Telapak tangan dari Xiaoyan pun berbenturan dengan telapak tangan dari tetua aula jiwa itu. Tubuh Xiaoyan terdorong mundur 10 langkah dan dia mengangkat alisnya karena elit Daosun memang sangat kuat. Di sisi lain, tetua dari aula jiwa juga cukup terkejut. Tidak menyangka Xiaoyan yang hanya berada di bintang 9 Daosong mampu melakukan benturan langsung dengan dirinya tanpa terluka. Hal seperti ini membuat tetua itu merasa ngeri di dalam hatinya, namun dirinya menekan kengerian itu dan berteriak, "Tidak peduli betapa hebatnya dirimu, tempat ini akan menjadi kuburanmu." Tetua itu pun melesat maju menuju Xiaoyan. Saat ingin memberikan serangan kembali, tiba-tiba saja sosok bertubuh emas segera turun dari langit yang kemudian berdiri di hadapan Xiaoyan dan memblokir serangan dari tetua itu. Xiaoyan hanya tersenyum, kemudian mengatakan, "Lawanmu bukan aku, tapi dia." Setelah mengatakan hal ini, tubuh dari Xiaoyan pun bergerak masuk menuju aula besar. Dan tetua itu pun tidak berkutik karena dihadang oleh boneka setan langit. Dirinya tiba-tiba saja berteriak, "Para pelindung aula jiwa, hentikan bocah itu, tangkap dia, tidak peduli hidup atau mati." Xiaoyan tidak peduli dengan teriakan dari tetua aula jiwa itu, dan dia tetap menyerbu masuk. Yang kali ini, hanya dalam beberapa detik Xiaoyan telah memasuki pintu utama dari markas cabang ini. Wajah dari tetua itu pun telah berubah menjadi cukup jelek ketika melihat Xiaoyan telah berhasil masuk ke dalamnya. Namun dirinya tidak bisa melakukan apapun karena terhalang oleh boneka setan langit. Tetua itu pun mengeluarkan kabut hitam dari dalam tubuhnya yang kemudian berubah menjadi rantai-rantai hitam yang besar untuk langsung memberikan serangan pada boneka setan langit. Namun hal itu benar-benar tidak mudah dilakukan karena perlawanan dari boneka setan langit juga tidak bisa diremehkan. Pertempuran yang besar antara tetua dari aula jiwa dan juga boneka setan langit kini telah terjadi. Sementara Xiaoyan yang telah menerobos masuk, tiba-tiba saja di depan sana ada banyak para ahli dari aula jiwa yang kemudian mereka berteriak, "Bocah, sebenarnya kau berani menerobos masuk ke dalam aula jiwa? Apakah kau cari mati?" Orang-orang yang telah menghadang Xiaoyan ini adalah 4 orang yang berada di tahap Daosong. Mereka telah mencapai bintang ke-6 atau bintang ke-7. Selanjutnya,
salah satu dari mereka kembali berteriak, "Jabingan, pelindung ini memintamu untuk berhenti." Melihat Xiaoyan tidak menghiraukan kata-kata mereka, membuat 4 elit Dozong ini telah mengeluarkan kabut hitam. Segera setelah itu, kabutnya pun berkumpul dan menjadi ular berukuran ratusan kaki yang kali ini telah menyerbu ke arah Xiaoyan. Tekanan yang benar-benar mengerikan dari 4 kekuatan gabungan elit Dozong ini akan segera menghantam tubuh dari Xiaoyan. Ketika melihat serangan seperti itu, Xiaoyan hanya tersenyum sambil mengatakan, "Hanya 4 pelindung saja. Kalian benar-benar berani untuk menghentikanku." Setelah mengatakan hal ini, Xiaoyan mengeluarkan api ungu coklat dari dalam tubuhnya yang kemudian berubah menjadi naga berwarna ungu coklat yang sangat besar. Ekor naga itu pun diayunkan yang langsung bertabrakan dengan ular piton raksasa berwarna hitam. Pada akhirnya, diar! Gelombang energi yang besar pun segera menyebar. Tubuh dari 4 elit Dozong ini telah terlempar mundur dengan cara yang sangat menyedihkan. Raut wajah mereka kini telah berubah menjadi cukup jelek karena tidak menyangka bahwa serangan gabungan masih tidak mampu menghentikan Xiaoyan. Hal ini membuat 4 elit Dozong itu sudah tidak memiliki kekuatan untuk berdiri. Sementara Xiaoyan hanya tersenyum sambil mengatakan, "Kalian hanya seekor belalang yang mencoba untuk menghentikan kereta." Tiba-tiba saja Xiaoyan menjentikan jarinya. 4 api berwarna ungu coklat pun langsung melesat dan kali ini menabrak tubuh dari 4 pelindung aula jiwa yang sudah terluka parah. Suhu yang sangat panas dari api ungu coklat membuat 4 pelindung itu pun berteriak dengan cara yang sangat menyedihkan. Dan akhirnya tubuh asli mereka pun terlihat yang ternyata adalah tubuh spiritual. Melihat hal ini, Xiaoyan pun mengatakan, "Sebenarnya kalian juga tubuh spiritual. Namun kalian benar-benar berani mengumpulkan banyak tubuh spiritual. Kalian adalah orang yang jahat dan kalian memang pantas mati." Selanjutnya Xiaoyan mengepalkan tangannya. Kekuatan spiritual yang luas dan perkasa dikeluarkan dari dalam dahinya dan tubuh spiritual dari 3 pelindung aula jiwa dalam sekejap saja dihancurkan menjadi ketiadaan. Selanjutnya Xiaoyan mengangkat tangannya dan kekuatan hisap yang besar kali ini langsung menyeret 1 pelindung yang masih tersisa. Xiaoyan mencekik pelindung itu, kemudian berkata, "Di mana tempat dari jiwa-jiwa itu di penjara? Kau hanya memiliki 1 kesempatan. Jika tidak, nasibmu akan sama dengan ketiga rekanmu." Sebuah kengerian dan juga ketakutan pun kini telah muncul di raut wajah pelindung itu. Yang detik berikutnya Xiaoyan kembali berkata, "Bicaralah sekarang." Pelindung dari aula jiwa yang sangat ketakutan tiba-tiba saja mengatakan, "Mereka semuanya berada di dalam aula kunci jiwa." Mendengar hal ini, Xiaoyan pun segera mengatakan, "Beritahu jalannya padaku, jika tidak, maka kau akan mati." Pelindung aula jiwa dengan ketakutan diam jawabnya, "Setelah sampai di depan sana, kau segera belok kiri." Tidak ingin membuang-buang waktu, Xiaoyan pun segera bergerak dan dia membawa tubuh dari pelindung aula jiwa ini. Di dalam perjalanan, Xiaoyan masih terhalang oleh banyak ahli dari aula jiwa. Namun mereka hanya berada di tahap Dozong yang lebih rendah. Dengan kekuatan Xiaoyan saat ini, sangat mudah untuk membunuh mereka semuanya. Yang akhirnya, banyak dari mereka pun tewas ketika dibakar oleh Xiaoyan menggunakan api hati 3000 teratai. Dimanapun Xiaoyan lewat, maka orang-orang dari aula jiwa akan langsung dilenyapkan dan mayat mereka berserakan di tempat ini. Detik berikutnya, Xiaoyan telah memasuki sebuah koridor yang luas. Setelah itu tangan dari Xiaoyan yang sudah ditutupi oleh api ungu coklat segera ditembuskan pada dada dari pelindung aula jiwa yang dalam sekejap saja tubuhnya telah langsung menguap. Dan kemudian Xiaoyan melihat pada pelindung aula jiwa yang ada di tangan kirinya sambil berkata dengan suara yang dingin, "Seberapa jauh lagi tempatnya?" Pelindung aula jiwa itu pun dengan nada yang ketakutan mengatakan, "Aula kunci jiwa ada di ujung dari koridor ini." Xiaoyan segera mengangguk. Ekspresi di raut wajahnya telah berubah menjadi cukup gelap dan dia kembali melakukan pergerakan. Sementara hati dari pelindung aula jiwa yang ada di tangan kiri Xiaoyan bisa merasakan sebuah perubahan ekspresi di raut wajah Xiaoyan yang membuat tubuhnya tiba-tiba saja bergetar. Dia pun kali ini berusaha melepaskan diri dari cengkraman tangan Xiaoyan. Namun baru saja dia bergerak, sebuah angin panas telah membakar tubuhnya dari belakang. Dalam waktu yang singkat, pelindung aula jiwa itu pun kini telah tewas menjadi kabut putih.
Tatapan mata Soyen terus terfokus pada ujung koridor, di mana di tempat itu ada sebuah pintu logam berwarna hitam yang sangat besar. Di balik pintu itu, Soyen bisa merasakan sebuah aura samar yang cukup aneh telah menyebar. Dogi Soyen tiba-tiba saja diedarkan di dalam tubuhnya, dan segera setelah itu Soyen telah sampai di hadapan pintu hitam. Dia melambaikan dengan baju. Api ungu coklat segera keluar dari dalam tangannya, yang akhirnya dengar dengan keras menghantam pintu besi yang langsung menghancurkannya menjadi serpihan. Di balik pintu ini, Soyen bisa melihat sebuah alun-alun yang sangat luas, dan ada pilar-pilar batu yang cukup besar, di mana pilar itu sendiri terlilit oleh rantai-rantai hitam yang terlihat cukup kokoh. Soyen terasa cukup familiar dengan tempat ini karena dia telah melihatnya di masa lalu ketika baru saja naik level. Hal itu membuat Soyen menarik nafas dalam-dalam dan tatapan matanya menyapu pada seluruh tempat itu. Soyen secara perlahan berjalan di dalam alun-alun yang dipenuhi dengan aura kematian yang cukup aneh. Dia kemudian berhenti. Tatapan matanya kemudian melihat pada panggung batu yang menjulang tinggi. Ada sebuah cahaya terang yang bersinar di tempat itu, dan Soyen bisa merasakan sebuah aura yang cukup familiar yang membuat tubuhnya tiba-tiba saja bergetar. Soyen segera berlari menuju gugusan cahaya tersebut. Hanya dalam waktu yang cukup singkat dirinya sudah sampai di tempat itu, dan Soyen bisa melihat seorang lelaki tua yang tangan dan kakinya terikat dengan rantai yang besar. Mata dari Soyen kini telah merah. Soyen buru-buru berlutut di hadapan orang tersebut sambil berkata dengan nada suara yang bergetar, "Guru, muridmu telah tiba." Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mungkinkah Soyen bisa membawa keluar Yao-chan dari dalam tempat ini dengan tidak menemui kendala apapun? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol Sob.